Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's it going everyone? Meet me again, learn fun with me, Miss Kokom Komaria. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi belajar asik bersama saya, Miss Kokom Komaria. Today we will learn English, think globally, act locally of 9th grade. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris, berpikir global, bertindak lokal pada kelas 9. Pada video kali ini kita masih belajar pada chapter 7 Sangkuriang atau bab 7 tentang Sangkuriang. Pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas teks naratif yang berjudul Sangkuriang. Kali ini kita membahas teks naratif yang berjudul The Golden Star Fruit Tree. Sebelum kita membahas cerita The Golden Star Fruit Tree, terlebih dahulu kita akan membahas pengertian naratif teks, jenis teks naratif, tujuan teks naratif, struktur penulisan, dan gramatikal. Pengertian teks naratif. Apa itu teks naratif? Teks naratif adalah jenis teks dalam bahasa Inggris untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Naratif teks biasanya berupa cerita imajinasi atau fiktif, atau disebut juga tidak nyata. Sedangkan jenis-jenis teks naratif yang pertama yaitu dongeng atau disebut dengan fairy tale, kemudian cerita rakyat atau folk tale, ada mitos atau myth, fable, kemudian legenda atau legend. Berikutnya tujuan. The purpose of narrative text. Purpose of the narrative text is to amuse or entertain the reader with a story. Tujuan dari naratif teks yaitu untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Struktur penulisan atau generic structure. Struktur naratif teks terdiri dari yang pertama orientation. Orientation adalah pengenalan tokoh, waktu, dan tempat kejadian. Biasanya berada di awal cerita. Yang kedua, complication. Complication adalah masalah atau konflik yang dihadapi. Kemudian yang ketiga adalah resolution. Resolution yaitu penyelesaian masalah dari cerita tersebut. Terakhir yaitu reorientation. Reorientation bagian penutup dari sebuah cerita yang bersifat opsional. Ciri kebahasaan atau language grammatical feature naratif teks antara lain berbentuk past tense, kata kerja bentuk lampau seperti they live in a village, he was a poor farmer, dan sebagainya. Kemudian ada direct speech, ucapan langsung, dan indirect speech atau ucapan tidak langsung. Sekarang mari kita membaca cerita rakyat yang berjudul The Golden Star Fruit. Kalian bisa membuka buku kalian pada halaman 140. Dahulu kala ada seorang pria tua kaya yang tinggal di Vietnam. Dia punya 2 anak. Mereka memiliki sikap yang sangat berbeda. Kakaknya sangat serakah, tapi adiknya sangat baik. Ketika orang tua itu meninggal, kedua bersaudara itu membagi kekayaan ayahnya menjadi 2 bagian. Kakaknya mengambil hampir semuanya. Dia hanya memberi adiknya sebidang tanah kecil dengan pohon belimbing di depannya. Adiknya tidak keberatan. Sejak saat itu dia tinggal di sana dan kehidupannya hanya dengan menjual buah belimbing dari pohon. Sayangnya, seekor gagak sangat besar sering datang dan memakan semua buah yang matang. Pertama kali dia sangat takut kepada gagak itu dan tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Tapi suatu hari dia berani untuk mendekati gagak. Dia memohon untuk tidak memakan buah itu. Jika kamu memakan buah itu, saya tidak akan ada yang dijual ke pasar dan keluarga saya akan kelaparan, kata si adik kepada gagak itu. Dengan mengherankan,
Gagak itu tidak marah. Dia hanya menjawab, "Saya butuh buah juga. Bolehkah saya mendapatkannya? Dan saya akan membayarnya dengan emas." "Bawakan sebuah tas yang panjangnya 1 meter, dan saya akan membawa ke sebuah tempat yang penuh dengan emas. Dan kamu bisa mengisi tas itu dengan emas penuh." Dia kemudian mengatakan kepada istrinya untuk membuat sebuah tas sepanjang 1 meter. Ketika tas itu selesai, dia menaiki punggung si gagak, kemudian mereka terbang dan kembali ke rumah di atas punggung gagak. Semenjak saat itu, dia dan keluarganya hidup bahagia dalam kemewahan. Pada peringatan hari kematian ayahnya, dia mengundang kakaknya untuk datang ke rumahnya. Menurut kakaknya bahwa adiknya mempunyai sebuah rumah yang miskin. Kakaknya menolak untuk datang. Tapi karena adiknya memaksa, kakak dan istrinya memutuskan untuk datang. Ketika mereka mendapatkan rumah adiknya, mereka terkejut melihat bahwa dia sangat kaya sekarang. Dia bertanya kepada adiknya bagaimana dia mendapatkan semua kekayaannya, dan adiknya senang menceritakannya dengan jujur. Kemudian saudara rakus dan istrinya menawarkan adiknya untuk menjual semua keberuntungannya kepada mereka dari pohon belimbing. Adiknya menerima tawaran itu dengan senang hati. Segera kakak dan keluarganya pindah ke rumah dengan pohon belimbing itu. Ketika gagak datang untuk belimbing, kakaknya membuat permintaan yang sama. Seperti yang diharapkan, gagak mengatakan kepadanya untuk membawa sebuah tas yang panjangnya 1 meter. Karena dia sangat rakus, dia meminta istrinya untuk membuat sebuah tas yang lebih panjang. Ketika tas selesai dibuat, dia naik di atas punggung gagak dan mereka terbang ke tempat yang penuh dengan emas. Dia mengisi tas besarnya dengan emas dan juga membawa beberapa emas di dalam kantongnya. Dalam perjalanan pulang, beban segera menjadi terlalu berat bagi gagak. Gagak tidak dapat bertahan. Gagak itu oleng dan kakak yang rakus itu jatuh lurus ke laut dengan tasnya serta kantongnya yang berisi penuh emas. Dia tenggelam sangat cepat ke dalam laut. Kakaknya akhirnya mati. Dia mati karena keserakahannya. Kegiatan berikutnya berdasarkan petunjuk pada buku. Sekarang yang akan kita lakukan adalah mengidentifikasi karakter dari cerita rakyat Sangkuriang dan The Golden Star Fruit Tree. Pada paragraf 1 cerita Sangkuriang terdapat kata "She was beautiful and kind-hearted." Dia sangat cantik dan baik hati. Jadi, karakter Dayang Sumbi adalah cantik dan baik hati. Pada paragraf selanjutnya dalam cerita Sangkuriang terdapat kata "He grew up to be a handsome and healthy boy." Dia tumbuh menjadi lelaki yang tampan dan sehat. Jadi, karakter Sangkuriang adalah tampan dan sehat. Kemudian pada paragraf pertama dalam cerita The Golden Fruit Tree ditemukan kata untuk older brother atau kakak adalah very greedy atau sangat rakus. Untuk karakter adik terdapat kata younger brother was very kind. Adiknya sangat baik. Jadi karakter kakak yaitu very greedy, sangat rakus. Untuk adik karakternya sangat baik. Berdasarkan petunjuk pada guru, kegiatan kali ini kita akan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pada tokoh dalam cerita Sangkuriang dan The Golden Fruit Tree. Masalah yang dihadapi oleh Dayang Sumbi pada paragraf pertama yaitu suatu hari alat penenunnya jatuh, tapi dia sangat malas untuk mengambilnya sendiri. Dia berteriak meminta tolong. Siapa saja yang dapat menolongku untuk mengambil alat tenunku? Jika dia perempuan akan kujadikan sebagai saudaraku, jika dia laki-laki akan ku nikahi. Kemudian seekor makhluk lelaki datang, tapi dia adalah seekor anjing. Namanya adalah Tumang.
Dia sangat bahagia membawa alat itu kepada Dayang Sumbi. Dayang Sumbi sangat terkejut, tapi dia tetap harus memenuhi janjinya. Dia menikahi anjing itu. Permasalahan kedua yang dihadapi Dayang Sumbi yaitu ketika dia semakin dekat dengan Sang Kuryang. Dayang Sumbi sangat kaget. Dia melihat bekas luka di kepala Sang Kuryang. Seketika dia tahu bahwa dia adalah anaknya. Dia mengatakan yang sejujurnya dan mencoba keras menjelaskan kepadanya, tapi Sang Kuryang tidak mempercayainya. Identifikasi masalah dari cerita lainnya yaitu ketika dia hanya memberi adiknya sebidang tanah kecil dengan pohon belimbing di depannya. Adiknya tidak keberatan. Sejak saat itu dia tinggal di sana dan kehidupannya hanya dengan menjual buah belimbing dari pohon. Selain itu terdapat pula permasalahan yang didapat dari paragraf lain yaitu sayangnya seekor gagak sangat besar sering datang dan memakan semua buah yang sudah matang. Pertama kali dia sangat takut kepada gagak itu dan dia tidak tahu apa yang akan dilakukan. Tapi suatu hari dia memberanikan diri mendekati gagak dan memohon untuk tidak memakan buah itu. Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh kakaknya yaitu ketika dalam paragraf dia bertanya kepada adiknya bagaimana dia mendapatkan semua kekayaannya. Dan adiknya dengan senang hati menceritakannya dengan jujur. Kemudian saudara rakus dan istrinya menawarkan adiknya untuk menjual semua keberuntungan mereka dari pohon belimbing. Adiknya menerima tawaran itu dengan senang hati. Segera kakak dan keluarganya pindah ke rumah dengan pohon belimbing itu. Ketika gagak datang untuk belimbing, kakaknya membuat permintaan yang sama. Seperti yang diharapkan, gagak mengatakan kepadanya untuk membawa sebuah tas yang panjangnya 1 meter. Kegiatan selanjutnya yang akan kita lakukan sesuai petunjuk buku, kita akan mengidentifikasi pemecahan masalah dari setiap cerita yang sudah kita baca. Pemecahan masalah yang kita temukan dari cerita Sang Kuryang ada di paragraf terakhir, yaitu Sang Kuryang setuju karena dia tahu bahwa dia dapat membuatnya dengan bantuan jin. Hingga tengah malam dia telah menyelesaikan danau dan mulai membuat perahu. Dayang Sumbi berpikir keras untuk menggagalkannya. Sebelum fajar dia meminta orang-orang desa untuk membakar kayu di ufuk timur dan menyalakan lampu membuat semua ayam berkokok. Akhirnya malam akan segera habis. Para jin berlari cepat dan meninggalkan Sang Kuryang sebelum perahu selesai. Sang Kuryang menyadari perahunya sudah selesai. Sang Kuryang menyadari bahwa Dayang Sumbi telah menipunya. Sang Kuryang sangat marah dan dia menendang perahu hingga terbalik, hingga menjadi sebuah gunung dan sekarang terkenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Pemecahan masalah dari cerita The Golden Star Fruit Tree, yaitu ada pemecahan yang baik, ada pemecahan masalah yang sedih. Bagian resolution atau pemecahan masalah yang baik ditemukan pada paragraf. Dengan mengherankan, gagak itu tidak marah. Dia menjawab, saya butuh buah juga. Bolehkah saya mendapatkannya? Dan saya akan membayarnya dengan emas. Bawakan sebuah tas yang panjangnya 1 meter dan saya akan membawa kamu ke sebuah tempat yang penuh dengan emas. Dan kamu bisa mengisi tas-tas itu dengan emas. Dia kemudian mengatakan kepada istrinya untuk membuat sebuah tas panjangnya 1 meter. Ketika tas itu selesai, dia menaiki punggung si gagak. Kemudian terbang kembali ke rumah di atas punggung gagak. Semenjak saat itu, dia dan keluarganya hidup bahagia dalam kemewahan. Selain itu, ada penyelesaian masalah yang menyedihkan. Karena dia sangat rakus, dia meminta istrinya untuk membuat sebuah tas yang lebih panjang. Ketika tas selesai dibuat, dia naik di atas punggung gagak dan mereka terbang ke tempat yang penuh dengan emas. Dia mengisi tas besarnya dengan emas dan dia juga membawa beberapa emas di dalam kantongnya. Dalam perjalanan pulang beban segera menjadi terlalu berat bagi gagak. Gagak tidak dapat bertahan, gagak goyang dan kakak yang rakus jatuh lurus ke laut dengan tasnya. Tas dan beserta kantong yang berisi emas tenggelam cepat ke dasar laut hingga akhirnya kakaknya mati karena keserakahannya.
Setelah kita mempelajari cerita rakyat tersebut, apa pesan moral dari cerita tersebut? Yang pertama, janganlah kita rakus. Kedua, selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki ketika berbagi dengan adil, apalagi terhadap saudara kita. Yang keempat, sabar dan terus bekerja keras. Nah, tugas kalian setelah kita belajar tentang cerita rakyat, dalam jurnal kita semua menulis sebuah catatan, merefleksi proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Kita bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jurnal ini kalian isi dan laporkan kepada guru kalian masing-masing ya. I will learn finish. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.